Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Hari ini gue mau sharing topik bagaimana seorang sales properti bisa menjaga konsistensinya dan bisa terus jualan atau closing. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Banyak sales yang mudah sekali menyerah karena dia terdistract atau dia tergoda akan hal-hal yang membuat dia nggak fokus gitu kan ya. Dan juga banyak juga sales yang realitanya nggak melakukan secara konsisten apa yang seharusnya dia lakukan. Terus akhirnya dinyalain, mungkin bukan bidang gua, mungkin gua nggak hoki, mungkin gua nggak cocok di bidang properti ini. Oke teman-teman, banyak sekali gue jumpai orang-orang yang menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi, dan lain-lain sebagainya. Tapi tahu nggak sih teman-teman, tanggung jawabnya untuk keberhasilan kita atau keberhasilan diri sendiri adalah ya diri sendiri. Bagaimana lu manage waktu, itu penting banget. Ya, banyak orang ya kan terlalu terbawa santai karena pekerjaan properti ini hati-hati banget. Nggak ada waktu yang tetap gitu ya. Jadi kalau lu lagi nanganin konsumen atau nerima tamu, lu bisa fokus gitu kan ya. Karena ada orang yang lu hadapin. Gitu. Tapi bagaimana kalau lu lagi sendirian ketika nggak ada konsumen? Nah, disitulah lu harus tetap melakukan bagian lu. Justru di zaman sekarang ini, ya kan, banyak orang yang melakukannya lewat online. Nah, berapa banyak nih teman-teman mau aktif di online, ya kan? Kadang iklan terus kok nggak ada respon, iklan di sana di sini jadi membuat kita drop, ya. Nah, teman-teman, di tengah kompetisi yang tinggi ini, cuma iklan di satu atau dua media itu nggak cukup, teman-teman. Kenapa? Bayangin, per hari itu berapa banyak agent properti yang bikin konten, ya kan? Yang posting, berapa banyak di media-media, ya kan? Sekarang jujur aja, kompetisinya tinggi, teman-teman. So, Anda harus bekerja lebih keras lagi, lebih cerdas lagi, tahu momen-momen dan bagaimana kita bisa menjawab kebutuhan orang lain yang butuh properti dan kita bisa menjawab dan memberikan solusi. Apa yang harus dilakukan? Yang tadi. Anda harus manage, lu harus manage nih waktu, ya kan? Lu bangun pagi, ya kan, mungkin olahraga, siap-siap dan lain-lain. Begitu lu nyampe kantor, ya kan, walaupun mungkin kosong. Nah, lu harus prepare. Harus ngapain aja nih sehari ini. Jangan biarkan waktu itu terbuang sia-sia, guys. Sayang, waktu itu nggak bisa terulang kembali gitu loh. Ya kan? Jadi lu harus be the best. Lakukan yang terbaik, yang paling baik di pekerjaan lu. Buat orang ya, buat orang butuh lu gitu loh. Kalau orang nggak butuh lu, sorry itu sih, pekerjaan lu akan digantikan oleh orang lain. Banyak orang yang menantikan pekerjaan lu. Jadi bagaimana nih mengatur waktunya? Ya, satu, ya lu bikin konten yang sifatnya yaitu menjawab kebutuhan orang lain. Jangan cuma hard selling gitu. Tapi lu cari kata-kata atau copywriting yang kena gitu loh. Ya kan? Yang bisa menjawab problema untuk kebutuhan orang lain gitu loh. Lu lihat dari sisi angle yang berbeda. Nah, terus kemudian juga gunakan apa yang ada di tangan ya, yang ya minimal yang gratis gitu kan. Lu modal HP, modal kuota, ya lu Facebook, Instagram, YouTube, IG, TikTok. Kalau bisa buat kontennya. Kalau lu nggak bisa bikin konten, lu hire orang. Mau nggak mau gitu kan. Atau minimal foto-foto lu cari desain
grafis gitu yang bisa desainin, yang bisa bantu lu untuk membuat karya lebih lagi supaya lu bisa, ya kan, dikenal orang lebih lagi, dikenal calon konsumen lebih lagi, karya-karya lu atau hasil pekerjaan lu diketahui banyak orang, minimal lu eksis. Lu eksis sebagai penjual properti. Itu aja. Ingat loh teman-teman, lu harus tahu bahwa sebagai seorang penjual properti itu pahalanya besar. Karena tugas lu adalah membantu banyak orang supaya mereka bisa beli properti sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhannya. Nah itu loh, pahala lu besar. Karena suatu saat nih orang-orang akan berterima kasih sama lu nih. Wah, bagus lu waktu itu ajarin gua dan istilah kata mendukung gua supaya bisa beli properti. Akhirnya nih setelah 3 tahun, wah, gue senang banget bisa punya properti dan harganya meningkat, ya kan? Jadi teman-teman bisa mengedukasi orang-orang yang mau beli properti, gitu loh. Jadi salah satunya bisa, bayangin loh, gaji kita naiknya 5-10% dari gaji. Tapi kalau properti naik 5-10% dari harga propertinya. Kalau harga propertinya 200 juta, 5-10% dari harga propertinya. Artinya 10-20 juta per tahun naiknya dari harga properti. Kalau misalnya gaji lu 5 juta, naik 5-10%, ya kan? Artinya naiknya berapa? 250.000 sampai 500.000. Berapa banyak perbandingannya? Jauh banget. Nah, salah satu cara yaitu dengan membeli properti mungkin lewat KPR, lewat kredit gitu. Banyak orang bilang, wah kredit kan bisa jadi mahal nih, harganya sekarang segini, nantinya jadi sekian. Yes, tapi jangan lupa, harga rumah lu juga ikutan naik. Ya, gue belajar banget nih dari bokap gue. Gitu. Bokap gue beli rumah. Awalnya sekian harganya kan. Begitu 10 tahun, harganya bisa berkali-kali lipat gitu loh. Jadi kalau misalnya ya kan ada yang kemarin ini wah pinjem segini jadinya segini gitu, KPR segini jadinya sekian, ya it's okay lah. Kalau lu nggak pernah KPR malah lu nggak bisa memiliki properti gitu loh. Tinggal gimana namanya kita juga dibantu untuk bisa punya properti. Ingat loh, lu nyewa atau kontrak atau ngekos itu juga bayar duit. Itu loh. Jadi ya banyak hal yang seperti ini, banyak hal mindset-mindset yang salah. Jadi sehingga kita menunda, ya. Bukan berarti juga memaksakan keadaan, tapi lu sesuaiin sama budget lu. Gue selalu bilang, kalau untuk yang mau beli properti usahain 20-30% dari penghasilan. Dan juga lu mesti siapin dana cadangan, ya kan, untuk kalau kebutuhan darurat gitu ya. So teman-teman, buat teman-teman khususnya di industri properti ini, ya, menurut gue, lo harus lebih kreatif lagi deh. Saya deh, lo harus kreatif lagi. Dan ingat lo, apa yang lo kerjakan ini buat kebaikan lo sendiri, buat kemajuan lo sendiri. Ya, mental lo harus mental entrepreneur, percaya gue deh. Ya, jangan mental lu kayak kucing-kucingan sama pemimpin lu. Ya kan disuruh gini baru jalan, nggak disuruh diem aja. Ya kan? Menggunakan waktu dengan asal-asalan. Ingat, ya kan? Penyesalan datangnya belakangan. Jangan sampai lu menyesal, guys. Jangan sampai lu nyesel. Ya. Ingat, jangan juga ingin langsung cepet kaya tapi prosesnya ya maunya yang instan banget. Nggak bisa. Percaya gue deh nggak bisa. Gitu ya. Percaya gue deh nggak bisa. Mendingan lu step by step. Ya, apalagi lu tawarin investasi yang nggak jelas, returnnya tinggi, wah ayo invest. Aduh, lu jadi nggak fokus. Lu jadi lu kumpulin duit tapi lu buangnya ya kan akhirnya buang. Wah, lu udah tahu nih bakalan scam misalnya, tapi lu wah udahlah sikat rekrut ini sana sini gitu. Akhirnya lu nggak fokus sama kerjaan lu sebagai pebisnis properti atau properti sales gitu ya. Nah, itu dia. So, teman-teman, please
fokus, fokus, fokus. Dengan lu disiplin, dengan lu komitmen, ya disiplin tuh lu udah punya planning, kerja ini ngapain ini, gue lakukan ini, gue lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, ya kan? Gue sebagai content creator pun gue harus fokus untuk create konten apa nih yang gue bisa sharing, apa nih yang gue bisa lakukan, ya teman-teman. Ingat, jangan ke distract teman-teman, jangan ke distract. Kalau lu ke distract, that's it. Ya kan, lu nggak fokus, kayak lu gagal di dunia properti. Ya, karena properti income-nya unlimited. Percaya gue deh, unlimited. Kalau lu bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri lu. So, teman-teman, ayo maju, semangat. Tahun 2022 ini pasti bisa untuk jualan properti lebih banyak. Yang penting lu persiapan, nikmatin prosesnya, progresnya, lu bisa sukses. Oke, thank you so much teman-teman. Dan gue juga menginformasikan, jangan lupa untuk nonton Kata Ruby di rumah123.com karena gue banyak sharing tentang hal-hal yang berhubungan dengan properti. Oke, sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya buat agen-agen properti yang lain supaya kita bisa menikmati komisi unlimited. Saya Ruby Herman. Bye-bye.